Assalamualaikum, halo guys, apa kabar kalian? Gimana nih mood kerja kalian selama pandemi ini? Good mood atau bad mood? Secara ya banyak sekali ketidakpastian dan corona ini aduh kapan sih kelarnya, capek, udah pengen jalan-jalan gitu ya, hempas kepenatan. Tapi ternyata masih harus duduk manis di rumah ya, menikmati waktu, quality time kita bersama keluarga. Nah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang sabar dan tangguh ya selama corona dan pandemi ini, selalu tingkatkan iman dan imun kita sehingga kita menjadi pribadi yang sehat jiwa dan raga. Oke guys, nah kali ini kita akan bahas bareng-bareng soal silo behavior at the workplace. Nah, sebelum kita membahas apa sih silo behavior itu sebenarnya atau perilaku silo gitu ya. Kalau kalian lagi di tempat kerja nih, mungkin di kantor atau dimanapun lah kalian bekerja gitu ya, pernah nggak sih ketemu orang atau teman mungkin atau tim yang susah banget diajak berbagi informasi. Jadi mereka itu cenderung mengkeep atau menyimpan informasi itu untuk mereka sendiri. Bisa pengetahuan, bisa informasi seputar pekerjaan atau data-data yang dibutuhkan oleh individu lain atau teman yang lain atau tim gitu ya. Pernah nggak sih ketemu orang seperti itu? Kalau pernah, aduh rasanya nyesek dan ngeselin banget. Jadi silo itu merupakan mentalitas atau sikap yang enggan berbagi informasi, baik itu ada dalam diri individu itu sendiri ataupun dalam sebuah tim. Sih ya bisa ada orang yang silo banget gitu ya. Sebenarnya tujuan mereka tuh. Terus gimana ya kalau mentalitas silo itu terjadi dalam sebuah tim? Nah, personil-personil di dalam tim ini beranggapan bahwa dengan mereka mengkeep informasi yang ada di sebuah tim atau departemen gitu ya, suatu saat manajemen akan memberikan recognition atau pengakuan terhadap kinerja tim yang telah dicapai. Menghargai, memberikan pengakuan terhadap kinerja tim mereka, tetapi tidak memberikan pengakuan atau penghargaan terhadap kinerja tim yang lain. Dan itu sangat-sangat tidak bagus juga ya guys. Nah, bagi individu, mungkin silo ini dinilai sebagai amunisi juga nih ketika suatu saat pimpinan atau leadernya nanya gitu ya tentang data tersebut, tentang kemajuan sebuah tugas atau pekerjaan. Dia merasa bahwa gue loh yang punya data ini, it means pimpinan atau manajer bisa ngandelin gue. Nah, itulah pikiran-pikiran negatif atau sebetulnya mental block yang terjadi pada orang-orang yang punya silo behavior ini. Lalu apakah silo behavior ini bisa memberikan dampak baik terhadap kita sebagai individu atau terhadap tim kita dalam sebuah organisasi atau perusahaan? Tentu saja ada ya teman-teman. Jadi kan kita kalau kerja di perusahaan nih, di kantor gitu ya, kita kan bekerja tidak hanya sebagai individu aja. Suatu saat kita bekerja, iya sebagai personal atau individu, tapi di waktu yang lain kita juga bisa bekerja sebagai sebuah tim. Yang mana tim itu kerjanya bisa jadi dari hulu ke hilir. Kalau misalnya nih informasinya di-keep di suatu tim atau di seseorang gitu ya, nah gimana aliran informasinya ini mau lancar, gimana tujuan timnya mau tercapai kalau informasinya di-keep, kalau pengetahuannya di-keep, hanya gue yang boleh tahu, lo nggak boleh tahu, nggak bisa dong. Itu pasti akan sangat mengganggu ritme kerja tim yang ujung-ujungnya pasti akan berpengaruh juga pada produktivitas kerja tim di sebuah departemen. Dan jangan salah loh, buat kalian yang misalnya nih punya teman yang punya silo behavior atau melihat fenomena itu, jadi coba deh kita renungkan, kita resapi, karena ternyata orang di sekitar kita tuh bisa menilai kita seperti apa, bisa menilai tim kita seperti apa. Terasa banget loh kerja sama orang yang silo itu. Dan jangan kaget kalau suatu saat orang yang silo ini bisa mendapatkan label yang negatif dari lingkungan sekitarnya. Wah, dia ternyata pelit ilmu tuh. Wah, ternyata dia ambisius banget tapi caranya salah. Nah, kalau seperti itu kan berarti orang yang silo ini selain mengganggu ritme kerja tim, dia justru mendapatkan label yang negatif dari lingkungannya dong. So, teman-teman di sini sudah cukup bijak ya rasanya untuk menilai dan memutuskan apakah kalau kita kerja dalam suatu tim itu mesti silo atau enggak. Nah, harapannya sih pengen punya suasana tim yang kondusif, ritme kerjanya bagus, bisa mencapai target tepat waktu. Tapi jangan salah, gara-gara mentalitas silo yang dimiliki salah satu anggota tim yang ada di tim kamu ataupun di tim lainnya, itu bisa mengganggu pencapaian tujuan bersama. Nah, lalu apakah silo mentality atau silo behavior ini berdampak pada organisasi atau perusahaan?
pasti. Karena begini teman-teman, setiap orang atau tim yang bekerja itu kan punya target. Dan jika ada aliran informasi yang tidak lancar karena dikip oleh oknum gitu ya, atau oleh orang atau tim tertentu, maka pencapaian targetnya itu menjadi terganggu. Dan tentunya memunculkan rumor-rumor negatif gitu ya. Jadi kondusivitas dan produktivitas kerja tim itu menjadi tidak terwujud. Kemudian selain itu apalagi ya? Nah, jadi dalam setiap perusahaan atau organisasi itu pasti punya value atau nilai budaya kerja yang positif. Sinergi misalnya, atau bekerja sama gitu ya satu sama lain. Nah, kira-kira kalau ada silo mentality jadi rusak nggak sih value yang sudah ditanamkan, diinternalisasikan, bahkan mungkin ketika dulu perusahaannya masih skala kecil sampai sekarang sudah skala besar, sudah berdiri cukup lama dengan usia yang cukup matang gitu. Jadi silo mentality ini memang bisa merusak value-value positif ya tentunya yang ditanamkan dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, selain itu dengan adanya informasi atau pengetahuan yang tidak dibagikan tadi, itu akan cenderung mengarahkan perusahaan atau organisasi dalam kondisi yang stagnan atau tidak bertumbuh. Nah, kalau sudah stagnan gawat banget dong, yang namanya kita kerja di perusahaan atau organisasi itu kan selalu bertumbuh gitu ya. Jadi kalau kita keadaannya stagnan, tidak pernah ada perbaikan proses kerja yang berkelanjutan, tentunya tujuan jangka panjangnya juga akan terganggu pencapaiannya. Dan lebih fatal lagi mungkin bisa berefek pada ekspektasi pelanggan ataupun customer di perusahaan itu tersebut. Terus gimana ya cara mengatasi mentalitas silo ini kalau misalnya memang sudah terjadi gitu ya? Nah, yang pertama kita bangun lagi mindset kita hilangkan mental block bahwa sebenarnya kita itu kan kerja dalam sebuah tim gitu ya. Kita pasti berharap suasana tim kerja itu ya yang enak, orang-orangnya enak, saling menghargai, saling menghormati, mau berbagi, saling membantu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kan seperti itu dong ya. Jadi yuk kita sama-sama belajar deh jadi anggota tim yang mau berbagi, siap berbagi data atau informasi kapanpun ketika dibutuhkan, memiliki inisiatif untuk sharing data atau informasi. Lalu gimana ya caranya kita untuk menghindari silo mentality itu ataupun mengatasi jika memang ternyata silo mentality itu ada di lingkungan kerja kita. Nah, yang pertama kita harus mampu untuk membangun mindset dan menghilangkan mental block bahwa kita tuh bekerja cuma sendiri. Enggak teman-teman, jadi kita tuh sebenarnya kerja itu selalu dalam sebuah tim gitu ya. Kita tuh pengen tim yang seperti apa sih? Pastinya yang nyaman dong gitu kan, yang mau berbagi, yang saling menghargai, saling menghormati. Ketika diminta sharing kita juga memberikan data itu dengan mudah tanpa ada sebuah syarat khusus tanda kutip gitu ya. Jadi yuk kita sama-sama belajar deh menjadi anggota tim yang baik, karena mungkin suatu saat kita juga akan menjadi pemimpin tim di mana kitalah yang akan menjadi atau mengarahkan gitu ya bagaimana menghilangkan mentalitas silo itu yang ada di lingkungan kerja kita. Nah, ngomong-ngomong soal pemimpin nih, bisa jadi mungkin kita suatu saat diminta untuk memimpin sebuah tim gitu ya, atau diamanahi menjadi seorang leader atau manajer seperti itu. Nah, ataupun saat ini ketika kita menjadi seorang anggota tim, kita bisa memberikan saran kepada leader atau pimpinan kita untuk membangun budaya kerja yang terbuka, sering-sering mengadakan knowledge sharing secara periodik misalnya, atau ketika ada masalah kita mencoba membangun budaya duduk bersama untuk menyelesaikan masalah itu gitu ya. Dan yang terpenting nih untuk sebuah atau seorang pemimpin itu adalah harus mampu menjadi role model. Kenapa sih harus jadi role model? Karena dengan memberikan contoh yang baik atau suri tauladan kepada anggotanya, tentunya semua anggota timnya akan bisa engage dong dengan pemimpinnya gitu. Jadi semua bisa membangun budaya untuk terbuka dan selalu sharing bersama-sama. Nah, kemudian gimana ya supaya antar tim itu bisa terbuka juga komunikasinya gitu. Jadi memang komunikasi yang baik itu harus dibangun baik di internal tim maupun eksternal tim gitu ya teman-teman. Misalnya dengan kita mengkondisikan atau membangun sebuah cross functional team ya, atau tim dari berbagai lintas fungsi atau unit kerja, itu juga dapat
memecahkan kebekuan antar tim dan membangun komunikasi di antara lintas tim tersebut. Nah, selain itu juga memang dengan cross functional team ini itu bisa membiasakan anggota tim atau individu-individu yang ada di dalamnya untuk bisa berkolaborasi, berbagi informasi, kemudian melakukan brainstorming misalnya untuk mencapai tujuan bersama dengan metode dan cara yang telah disepakati bersama juga. Nah, cara lain juga bisa dengan misalnya melakukan rotasi dan mutasi. Jadi antara individu di satu departemen dipindahkan ke departemen lain atau sebaliknya. Karena dengan demikian akan terbangun empati bahwa oh ternyata di divisi X kerjanya berat juga ya, nggak cuma di tempat aku doang yang kerjanya berat dan seterusnya. Selain itu juga bisa membangun budaya untuk caring and sharing antar departemen. Dan yang pasti untuk individu itu bisa terjadi peningkatan wawasan dan juga perbaikan proses kerja dari waktu ke waktu. Terus caranya apa lagi ya supaya silo mentality itu amit-amit gitu ya nggak terjadi dalam diri kita sendiri. Nah, kita harus belajar dimulai dengan membentuk perilaku kerja yang positif dari diri sendiri. Tentunya dengan kita berbagi ilmu, berbagi data, berbagi informasi, itu tidak akan menjadikan ilmu kita habis dong pastinya, tapi justru mendorong, memotivasi kita untuk terus belajar menambah ilmu, supaya makin banyak ilmu yang bisa dibagi ke orang lain ataupun ke tim lain. Dan yang harus kita yakini bahwa dengan berbagi ilmu dan informasi ini tidak akan menghambat proses atau kemajuan karir kita, tetapi justru sebaliknya, karena dengan leader melihat kita atau mungkin manajemen melihat kita ini berbagi informasi, mereka akan melihat bahwa oh ini terjadi proses kaderisasi yang baik seperti itu. Jadi suatu saat kita menjadi leader atau suatu saat kita diminta untuk mencetak atau membentuk leader dari orang-orang yang di bawah kita, proses itu akan berjalan dengan smooth sekali. Dan tentunya teman-teman juga akan mendapatkan persepsi dan penilaian yang positif dari lingkungan kerja sekitar. Nah, kalau sudah ada kaderisasi, pastinya pertumbuhan organisasi akan lebih cepat dan terus berkesinambungan, bukan? Nah, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan menarik berikutnya. Have a meaningful life. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.